Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Rizky Budiman, Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Stambuk 2023 Universitas Sumatera Utara dengan NIM 230306077. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Penny Patriani, SPT MPIPM ASEAN Ang. Nah, kali ini tugasnya itu adalah menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Nah, teman-teman di sini harus tahu dulu apa itu karbohidrat. Nah, pengertian karbohidrat ini adalah sumber energi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, kalau metabolisme karbohidrat itu apa? Nah, metabolisme karbohidrat itu adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi, baik melalui proses katabolisme ataupun proses anabolisme. Nah, teman-teman yang belum mengetahui apa itu katabolisme dan anabolisme, nah, yang pertama kita bahas katabolisme. Katabolisme itu adalah pemecahan. Katabolisme ini proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, baik seperti kalori ataupun energi. Nah, yang kedua adalah anabolisme, yaitu pembentukan. Nah, anabolisme ini adalah proses pembentukan molekul kompleks di dalam tubuh dari sel yang lebih sederhana sehingga membutuhkan lebih banyak energi. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan skema dan juga tahapan-tahapan metabolisme karbohidrat. Nah, seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, ada skema ataupun tahapan dari metabolisme karbohidrat. Nah, itu dia meliputi glikolisis, glikogenesis, dan juga glikogenolysis serta gluconeogenesis. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu glikolisis. Glikolisis ini adalah proses metabolisme yang terjadi dalam sel. Nah, di mana molekul glukosa 6 karbon dipecah menjadi 3 karbon yang disebut pirufat. Nah, proses ini berfungsi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP ataupun adenosin trifosfat. Nah, ATP ini sangat diperlukan oleh sel sebagai sel melakukan aktivitas. Nah, tahapan yang menghasilkan energi melibatkan konversi pirufat menjadi ATP dan NADH melalui serangkaian reaksi biokimia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan glikogenesis. Nah, glikogenesis itu adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Nah, glikogen ini adalah bentuk utama karbohidrat yang disimpan, terutama di hati, terus di otot. Nah, glikogen ini dapat diubah menjadi glukosa ketika dibutuhkan untuk memproduksi energi, seperti ketika sel otot melakukan kerja yang sangat berat. Seperti skema yang kita lihat pada glikogenesis, ada beberapa tahapan, diantaranya sintesis glikogen dan dari glukosa. Nah, setelah itu terjadi di dalam hati dan juga otot. Nah, terus ada beberapa tahapan-tahapan ataupun reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tubuh untuk glikogenesis, baik reaksi 1, reaksi 2 maupun reaksi 3. Nah, selanjutnya adalah glikogenolysis. Nah, apa itu glikogenolysis? Glikogenolysis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, ketika tubuh membutuhkan energi, seperti saat latihan fisik ataupun kadar glukosa darah kita itu menurun. Nah, glikogen ini dipecah menjadi glukosa melalui serangkaian reaksi biokimia yang disebut glikogenolysis. Nah, proses pemecahan ini sendiri terjadi di hati maupun di dalam otot. Nah, proses glikogenolysis ini terjadi dalam tubuh karena kadar glukosa dalam tubuh mulai kekurangan kandungan glukosa. Nah, akibat berbagai aktivitas dalam maupun luar tubuh. Nah, glikogenolysis ini dirangsang oleh dua bagian, yaitu pertama hormon glukagon dan juga hormon adrenalin. Yang terakhir adalah gluconeogenesis. Nah, apa itu gluconeogenesis? Yaitu proses sintesis glukosa yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, proses ini merupakan proses yang berlawanan dengan glikolisis, di mana glukosa diproduksi dari prekursor non karbohidrat seperti asam amino dan juga gliserol. Nah, gluconeogenesis ini biasanya terjadi dalam hati dan dalam tingkat yang lebih kecil di dalam bagian ginjal. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat, di antaranya adalah ketersediaan substrat. Nah,
ketersediaan glukosa dan karbohidrat lainnya dalam tubuh sangat memengaruhi tingkat metabolisme karbohidrat. Misalnya, yang pertama adalah asupan makanan yang tinggi karbohidrat dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Nah, jadi kalau misalnya kita terlalu banyak makan makanan yang tinggi karbohidrat, itu dapat memicu pelepasan insulin dan meningkatkan penggunaan glukosa oleh sel-sel tubuh. Selanjutnya adalah aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini memengaruhi metabolisme karbohidrat secara signifikan. Nah, saat latihan, tubuh menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Nah, jadi energi ini digunakan untuk glukosa ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi agar meningkat. Nah, ini bisa meningkatkan proses glikolisis dan juga pembentukan ATP tadi, seperti insulin, glukagon, epinefrin, dan juga kortisol, yang memainkan peran-peran penting dalam mengatur metabolisme karbohidrat. Nah, insulin membantu mengatur kadar glukosa darah dengan merangsang uptake glukosa oleh sel-sel tubuh dan menghambat produksi glukosa oleh hati. Nah, glukagon di sisi lain meningkatkan pelepasan glukosa dari hati. Ada epinefrin dan juga kortisol juga dapat memengaruhi pengaturan kadar glukosa darah selama stres ataupun latihan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metabolisme karbohidrat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.